Asal-usul marga Lubis. Pada zaman dahulu, ada seorang Bugis yang bernama Daeng Malela datang ke Sumatera dan pendek ceritanya berdiam di Angkola Jaya, Sigalangan, kurang lebih 13 km dari Padang Sidimpuan ke arah Bukit Tinggi. Kemudian Daeng Malela kawin dengan putri Raja Sigalangan yang bernama Silenggana Borudalimunte. Putri raja tersebut mempunyai saudara laki-laki bernama Sultan Morluk yang kemudian dinobatkan menjadi raja pengganti ayahnya. Karena Daeng Malela kawin dengan putri tersebut, maka ia diberi gelar Namora Pandebosi, yang artinya orang yang ahli dalam menempah besi. Dari perkawinannya dengan Silenggana Borudalimunte, ia dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Sultan Bugis dan yang kedua bernama Sultan Borayu. Menurut cerita, kemudian hari keturunan Sultan Bugis dan Sultan Borayun adalah mereka yang bermarga-marga Huta Suhut, sesuai dengan nama kampung asal mereka yang terletak di Sipirok. Kemudian Namora Pandebosi menikahi seorang gadis dari Pijerkoling, dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Sipanawari dan Sibargot lagi. Setelah anak ini dewasa, Namora Pandebosi menyuruh mereka meninggalkan Angkola Jaya agar jauh dari Sultan Bugis dan Sultan Borayun. Sipanawari dan Sibargot lagi lah yang menurunkan marga-marga Pulungan. Dari pernikahan Namora Pandebosi dengan Silenggana Borudalimunte, ia dihadiahi sebidang tanah, yang mana tanah itu dibukanya menjadi perkampungan yang kemudian diberi nama Atongga, yang letaknya tidak begitu jauh dari Sigalangan. Di kampung yang baru itulah Namora Pandebosi tinggal bersama istrinya Silenggana Borudalimunte, dan kemudian mereka dikaruniai 2 anak laki-laki, yaitu Sultan Bugis dan Sultan Borayun. Dikisahkan pula Namora Pandebosi mengawini seorang putri bunian. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Ada mengatakan putri bunian itu memang makhluk halus yang biasanya tinggal di tengah hutan. Ada juga yang menafsirkan bahwa putri bunian yang dikawini Namora Pandebosi bukanlah makhluk halus, tapi manusia biasa. Ia diberi nama Putri Bunian karena sebagai istri kedua setelah Silenggana Borudalimunte, ia terpaksa disembunyikan atau dibunion dalam bahasa Mendaiding, yang artinya disembunyikan, dengan tujuan agar perkawinannya dengan Namora Pandebosi tidak diketahui oleh Silenggana. Dari perkawinan Namora Pandebosi dengan Putri Bunian itu lahirlah 2 anak laki-laki kembar, yang satu diberi nama Silangkitang dan yang satu lagi Sibaitang. Pada waktu anak-anak itu masih kecil, Namora Pandebosi pergi ke tengah-tengah keluarganya lagi di Atongga. Kemudian ia tidak pernah kembali lagi mengunjungi istrinya Putri Bunian itu. Pendek ceritanya, di waktu Silangkitang dan Sibaitang sudah beranjak remaja, timbullah keinginan mereka untuk menemui ayah mereka atas persetujuan ibunya. Lalu mereka pergilah mencari Namora Pandebosi, ayah mereka. Maka pendek ceritanya sampailah mereka di Huta Atongga dan bertemu dengan Namora Pandebosi, ayah mereka. Setelah melihat sarung keris yang dibawa oleh Silangkitang dan Sibaitang, tahulah Namora Pandebosi bahwa kedua anak itu adalah putranya. Kemudian ia mengajak kedua anak itu untuk tinggal di rumahnya. Sementara itu, istrinya Silenggana dan anaknya Sultan Bugis dan Sultan Borayun, Namora Pandebosi tidak mau memberitahu bahwa kedua anak tersebut adalah anaknya. Setelah Silangkitang dan Sibaitang mulai dewasa, ternyata boru tulang mereka, yaitu putri dari abang Silenggana yang menjadi raja di Sigalangan, menaruh hati kepada Silangkitang. Maka tentu hal ini menimbulkan kecemburuan Sultan Bugis karena ia sendiri sangat suka terhadap boru tulangnya itu.
Maka pada suatu ketika akhirnya si Lenggana, istri Namora Pandebosi, mengetahui juga bahwa si Langkitang dan si Baitang adalah anaknya Namora Pandebosi. Sejak itu ia mulai memperlakukan keduanya dengan cara-cara yang tidak baik. Demikian pula halnya dengan Sultan Bugis dan Sultan Borayun, yang sejak lama memang sudah kurang senang melihat si Langkitang yang telah menarik perhatian baru tulangnya itu. Karena hubungan antara mereka semakin rumit dan semakin buruk, lalu akhirnya Namora Pandebosi menyuruh si Langkitang dan si Baitang meninggalkan Atonga. Namora Pandebosi memberi amanat kepada mereka agar mereka pergi menghilirkan sungai Batang Angkola. Kemudian apabila mereka telah bertemu dengan sungai Batang Gadis, ia mengamanatkan pula agar mereka menyusuri sungai itu ke arah hulu. Kemudian diamanahkan pula oleh Namora Pandebosi kepada si Langkitang dan si Baitang, apabila suatu ketika mereka menemukan satu tempat di mana terdapat dua sungai yang berhadapan atau bertentangan muaranya, di tempat itulah mereka harus membuka kampung. Kemudian Namora Pandebosi menyerahkan sebatang sumpitan, sebuah tanduk kerbau yang tanpa setahu istri dan anaknya sudah diisinya dengan emas, dan seekor ayam jantan untuk pemberi tanda. Apabila dalam perjalanan si Langkitang dan si Baitang berhenti, ayam itu harus mereka lepas, dan jika ayam itu berkokok, di tempat itulah mereka akan membuka perkampungan. Sesuai dengan amanat Namora Pandebosi, pergilah si Langkitang dan si Baitang menghilirkan sungai Batang Angkola. Kemudian setelah mereka bertemu dengan sungai Batang Gadis, mereka susuri sungai itu ke arah hulu. Setelah sekian lama berjalan ke arah hulu sungai Batang Gadis, bertemulah mereka dengan dua buah sungai yang berhadapan atau bertentangan muaranya. Kedua sungai tersebut ialah Aik Singengo dan Aik Singangir, yang mengalir dari arah yang bertentangan, dan kedua muaranya bertemu pada sungai Batang Gadis. Kemudian mereka melepaskan ayam jantan yang mereka bawa di tempat itu. Ternyata ayam itu berkokok. Sesuai dengan amanat ayah mereka Namora Pandebosi, dibuka si Langkitang dan si Baitanglah perkampungan di tempat itu, dan diberi nama Huta Panopan ataupun kampung tempat menempa. Semakin lama kampung itu semakin ramai didatangi oleh orang-orang dari tempat lain, sehingga kampung itu berkembang dan namanya pun berubah dari Huta Nopan menjadi yang dikenal sekarang Kota Nopan. Sampai waktu ini nama tersebut tetap dipergunakan untuk satu kota kecil di Mandailing Julu. Setelah lama bertempat tinggal di Huta Panopan, pergilah si Langkitang membuka perkampungan baru yang tidak begitu jauh letaknya dari kampung tersebut. Perkampungan baru itu diberi nama Singengo, dan dari tempat inilah si Langkitang menjadi raja. Di kemudian hari, keturunan si Langkitang pergi membuka perkampungan-perkampungan baru, dan masing-masing menjadi raja di kampung yang mereka buka itu. Di antaranya keturunannya itu ialah Japande, yang menjadi raja di kampung Sayur Mancat. Sultan Soripada menjadi raja di kampung Muara Mais. Sultan Manggu menjadi raja di kampung Tambangan, dan Namora Raya menjadi raja di Roburan. Semua keturunan si Langkitang bermarga Lubis, dan secara lebih khas disebut Lubis Singengo, sesuai dengan nama kampung asal mereka tempat si Langkitang menjadi raja. Sebagaimana halnya dengan si Langkitang, si Baitang pergi pula meninggalkan Huta Panopan dan menetap di suatu tempat pemukiman yang terdibukanya. Tempat tersebut bernama Tomuan, yang di situ bertemu Sungai Batang Pungkut dan Sungai Batang Gadis. Di tempat itu, si Baitang memperoleh dua anak laki-laki dalam perkawinannya. Masing-masing anak itu bernama Si Muara dan Si Pertemuan. Di kemudian hari, Si Muara pergi membuka perkampungan baru yang di belakang hari kemudian dikenal dengan Manambin. Sedangkan Si Pertemuan pergi ke Huta Dangka lalu menjadi raja di tempat itu.
Keturunannya membuka perkampungan baru yang kemudian berkembang menjadi Tamiang. Sebagian ada pula yang membuka perkampungan lain yang kemudian berkembang menjadi Huta Pungkut. Semua keturunan si Baitang juga bermarga Lubis, dan secara khasnya disebut Lubis Singasoro, yang berkembang di kawasan selatan Kota Nopan. Sedangkan keturunan Silangkitang yang bermarga Lubis Singengu berkembang di kawasan utara Kota Nopan. Lama-kelamaan keturunan Silangkitang dan si Baitang yang bermarga Lubis dan menjadi raja-raja di tempat Mandailing Julu sampai ke Pakantan. Dari cerita legenda ini dapat diambil kesimpulan bahwa Dayang Malela yang kemudian bergelar Namora Pandebosi mempunyai 4 orang istri. Salah seorang istrinya disebut sebagai putri orang Bunian yang melahirkan Silangkitang dan si Baitang yang kemudian hari menurunkan orang-orang Mandailing yang bermarga Lubis. Istri pertama dikawininya ketika ia singgah di Toba dan mendapat anak laki-laki yang bermarga si Tonggo Lubis. Di daerah Toba sampai sekarang memang terdapat orang-orang bermarga Lubis dan malahan ada kampung yang bernama Huta Lubis. Di Sigalangan, Namora Pandebosi memperistri Silenggana, Boru Dalimunte, yang melahirkan 2 orang putra, yaitu Sultan Bugis dan Sultan Borayun, yang kemudian menurunkan orang-orang bermarga Huta Suhut. Di samping itu, ia pernah juga memperistri seorang gadis dari Pijorkoling yang di dekat Sigalangan, yang kemudian melahirkan 2 orang putra, yaitu si Panawari dan si Bargot Lage, yang kemudian menurunkan orang-orang bermarga Pulungan di Huta Bargot dekat dengan Panyabungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keturunan Namora Pandebosi terdiri atas 3 marga, masing-masing adalah Lubis, Huta Suhut, dan Pulungan. Mereka mendiami berbagai tempat di wilayah Tapanuli Selatan. Wallahu a'lam.